Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Selamat haleluya. Ayo kami saudara, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini. Amin Bapak Saudara. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangannya tinggi-tinggi Bapak Saudara. Katakan amin. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita Bapak Saudara, saya rindu untuk Bapak Saudara saling fellowship satu dengan yang lain. Boleh kasih salam kanan kiri, terus kanan kiri depan belakang. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Baik Bapak Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan Bapak Saudara, dan hati yang bersyukur dengan sikap hati yang benar kita mau menyembah Tuhan di dalam kekudusannya. Sebagai tanda ucapan syukur kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Yesus yang baik, Yesus yang hidup. Terima kasih. Kami datang di hadapan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama
Jiwaku memuji kebesaran-Mu, bernyanyi bagi kemuliaan-Mu. Kau mengilik setiap hati kami Tuhan. Kau tahu setiap keberadaan kami. Kau mengerti setiap isi hati kami. Kuasa semua waktu dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Darahnya mengalir setiap lidah suku bangsa. Berikan hormat, berikan glory, amin. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Allah. Angkat kedua tangan kita bagi saudara katakan beri pujian bagi Allah. Beri pujian bagi Allah. Doa
dimulai segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kami, kekasih hati kami dan dambaan jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap bersuka cita memuji Tuhan, sama-sama katakan. Tuhan kita bagi saudara, amin. Yang percaya Tuhan Yesus kita Tuhan yang ajaib, katakan yes. Katakan amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan semacam ini bagi saudara, boleh katakan ini, katakan amin. Haleluya. Amin. Bagi saudara, berikan kemudahan yang terbaik, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama angkat pujian katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Tuhan-Nya sekali lagi katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Tuhan Yesus kita dahsyat Bapak Saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar Bapak Saudara, yang sanggup melakukan segala perkara yang hebat dalam hidup kita. Katakan yang percaya, amin.
Saudara kita baca bersama saudara, amin. Silakan kembali duduk Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Setiap kita duduk kita mulai kepada firman Tuhan Bapak Saudara, amin. Baik Bapak Saudara, kita sambut firman Tuhan. Kita berkati kita sebagai pembelajar yang menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau hari ini. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan kami terus. Thank you.
transenden itu. Allah yang tidak dapat disentuh, Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dia menjadi firman dan firman itu menjadi manusia. Sehingga firman itu ketika menjadi manusia dapat kami sentuh, dapat kami pegang, dapat meneguhkan, dapat menguatkan hati kami masing-masing. Sebab itu, karena engkau telah menjadi manusia, engkau pun bisa merasakan sebagaimana manusia bisa rasakan. Ketika kami dalam keadaan sedih, engkau pun pernah merasakan sedih. Ketika engkau merasakan lapar, sama seperti manusia, juga begitu pun dengan engkau. Sebab itu Tuhan, segala sesuatu yang kami alami, sebab itu segala sesuatu yang berkata sudah selesai. Kami percaya persoalan kami sudah selesai, tekanan hidup kami sudah selesai, sakit penyakit kami sudah selesai. Ya, kami tahu di dalam Yesus kami mengalami kemenangan. Terima kasih untuk tuntunanmu, untuk kekuatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang kami butuhkan untuk meneguhkan, menguatkan. Dan kami percaya dalam firman Tuhan kami memiliki pengharapan, dan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom alaihim. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah ada di bulan yang ke Agustus, bulan kemerdekaan, supaya kita betul-betul mengalami kemerdekaan Yesus Kristus. Katakan yes. Ya, tinggal 4 bulan lagi kita mengakhiri tahun 2024. Saya percaya Tuhan terus bergerak, menguatkan, memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Nah saudara, tema kita harus menjadi kuat dalam Tuhan. Katakan kiri kanan, kuatlah di dalam Tuhan. Ya, Tuhan itu dia sumber, Tuhan itu tidak berubah. Maka ketika engkau menguatkan dirimu di dalam Tuhan, pastilah engkau akan tetap kuat. Meskipun ada persoalan, meskipun ada goncangan, ya. Nah, saudara, langsung saja kita buka slide-nya. Timi, tolong tampilkan. Ya, kita keluarkan ayatnya dalam Filipi, Filipi 4 ayat 12-13. Sama-sama kita baca Filipi 4 ayat 12-13. Sama-sama kita baca 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam segala hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13, sama-sama kita baca 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang percaya katakan amin. Ya, kita akan underline di ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Yang memberikan kekuatan kepada saudara siapa? Tuhan. Nah, Paulus bukan sekedar teori ketika dia berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, dalam segala hal dikatakan tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Artinya Paulus juga pernah merasakan kelaparan, Paulus juga merasakan kesusahan, Paulus juga pernah mengalami kecukupan, Paulus juga pernah mengalami berkat. Ya, artinya ya, Paulus benar-benar mengalami. Nah, kehidupan manusia itu seperti dua sisi mata uang, ya toh, ya, yaitu kekurangan, di baliknya ada kelimpahan, ada sakit, ada suka nggak suka, manusia seperti itu. Artinya hidup kita itu ada musim-musimnya, betul lah? Ada musim, segala sesuatu ada waktunya, diizinkan Tuhan. Maka hidup manusia itu seperti dua sisi mata uang. Nah, itu gambar, ada gambar di situ, ya, gambar di situ. Yang di atas itu gambar apa, saudara? Pil, kapsul sama aja. Pil pahit. Ya, ini pil pahit nih. Bitter pill.
gede itu sama si Tim itu. Bawahnya kembang gula. Manusia suka nggak suka harus mengalami pil pahit. Contoh pil pahit, penderitaan. Contoh pil pahit, sakit. Contoh pil pahit, disakitin. Contoh pil pahit, diomelin. Contoh pil pahit, saudara sendiri yang pernah alami, ya kan? Nah, kemudian Tuhan itu kan bilang segala sesuatu ada musim-musimnya. Ada musim kita mengalami kembang gula, permen yang manis. Kalau permen yang manis enak nggak? Apa rasanya? Pinteran anak sekolah minggu. Permen rasanya manis, tetapi kebanyakan permen nggak langsung lah diabetes, sakit gigi dulu. Sakit gigi enak nggak? Nggak. Kelamaan makan permen, kelamaan makan kembang gula, lama-lama bukan sekedar sakit gigi, tapi sakit diabetes. Iya kan? Jadi kembang gula itu berbicara tentang berkat. Orang kalau nggak siap menerima berkat Tuhan, maka yang akan terjadi dalam dirinya perubahan. Tadinya orang ini baik sekali, doa nggak pernah berhenti. Kemudian karena mungkin pada saat itu ekonominya belum maju, belum bagus lah kira-kira gitu kan. Karakternya baik, lemah lembut, ya. Wah, kalau pelayanan humble banget, shalom, kayak orang Jepang, shalom. Nah, semakin dia setia sama Tuhan, semakin dia taat sama Tuhan, kemudian dia hidupi firman Tuhan, dia kerja sungguh-sungguh, dia betul-betul attitude-nya, sikapnya, karakternya benar, ya kan, mencerminkan orang-orang Kristen yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan bosnya makin hari makin mempercayai dia, dan kemudian jabatannya semakin naik, atau usahanya semakin hari semakin lebih bagus, kemudian ekonominya semakin hari semakin mapan. Nah, dia sepertinya makan permen manis. Kebanyakan makan permen manis, akhirnya lama-lama jadi gemuk. Udah lama-lama jadi gemuk, jadi malas ke gereja. Mulai sakit-sakitan. Ekonominya nggak sakit, tapi hatinya mulai sedikit sombong. Ya kan? Maka Alkitab itu benar, orang kaya jangan cepet-cepet, mentang-mentang sudah kaya. Lah itu yang terjadi, ya kan? Kenapa? Kita bukan nggak boleh kaya, kita boleh kaya. Tetapi kalau kualitas hidup saudara nggak kaya dalam kebenaran, maka Tuhan izinkan kita mengalami namanya pil pahit. Nah, kebanyakan orang ketika belum diberkati secara finansial, ya hidupnya bagus, karakternya bagus, doanya bagus, segala macam sesuatu bagus, tetapi ketika dia belum siap, kemudian dia diberkati secara finansial, nah itu dia lama-lama jadi gemuk karena kebanyakan berkat, diabetes dia. Bagus gak? Bagus gak? Saudara kan yang diberkati. Yang diberkati salah gak? Tidak, asal hatimu siap. Maka harus jadi kuat dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan bukan hanya sekedar engkau kuat menghadapi penderitaan. Kuat di dalam Tuhan ketika engkau sedang diberkati, hatimu tidak berubah. Aminnya kan boleh kecil. Nah, suka gak suka juga, kita harus namanya, kita suka gak suka, ya, harus alami namanya pil pahit. Tapi banyak orang gak suka dengan pil pahit, yang namanya penderitaan, kemudian kekurangan. Ada yang kekurangan uang di sini? Banyak. Jangan bilang banyak. Misalkan saudara, nih contoh nih, misalkan ya, kalau saudara mungkin udah kerja hasilnya sia-sia, bahkan berutang pula.
Utangnya kurang lebih sekitar 500 juta lah. Banyak atau sedikit? Sedikit lah itu. Ya, ini seandainya saudara punya hutang padahal udah kerja, kemudian saudara dikejar-kejar debt collector. Biasanya debt collector itu orang apa? Toraja juga, Manado juga, Ambon juga kumpul lah di situ. Ya toh? Nah kemudian tiba-tiba saudara sungguh-sungguh berdoa, ya, saudara Tuhan buka jalan, saya didatengin debt collector, capek saya Tuhan, ya kan, rumah digedor-gedor. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan jawab doa saudara. Saudara dipertemukan sama misalkan seorang pengusaha, dan pengusaha ini hasil doa saudara, Tuhan ketemukan saya, koneksikan saya supaya saya dikenalkan dengan orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati hidup saya. Dan kemudian sudah dipertemukan. Saudara tadinya mau pinjam uang sama dia 500 juta toh, tapi tiba-tiba pengusaha ini digerakkan Tuhan, saya gak akan pinjamkan uang kepada saudara, tapi saya kasih uang 2 miliar. Amin gak? Amin. Siapa yang mau begitu? Lalu apa yang terjadi saudara? Saudara pertama supaya capek, bereskan dulu tinggal 1,5 miliar. Saudara, kemudian saudara misalkan kasih tompul nih, gitu kira-kira misalkan. Atau saudara lah semua gitu kira-kira gitu kan ya. Nah kemudian saudara, saya tahu saudara dapat berkat. Saya datang ke rumah saudara. Shalom. Apa kabar? Baik. Baiknya kayak mulai berat. Baik. Didatangin soalnya. Saya didatang. Wah, itu kan udah jawab. Didatangin. Saya bilang gini, Pak, Bu, shalom. Ya, bagaimana sehat? Puji Tuhan. Banyak berkat? Banyak duit? Ya, puji Tuhan. Kita kan tergerak untuk membeli gedung gereja. Uang saudara sisa berapa? Dan kemudian saya bilang ini, kita mau beli gereja, kita masih kurang 1,5 miliar lagi. Pokoknya kalau kasih aja, saya kasih langsung itu. Kasih aja. Dan saudara kira-kira saudara gitu. Saudara kira-kira gitu. Saudara mau kasih nggak? Kasih. Jujur. Hah? Terus saudara makan apa lagi? Saudara makan apa? Hah? Kayaknya saudara berat, saya kasih. Ya kan? Berat. Ini baru perumpamaan. Belum nyata. Linda aja langsung jawab ini, ngapain Pak Lugu datang? Ini baru ilustrasi saudara, baru perumpamaan. Perumpamaan saja saudara sudah berat, apalagi realita nyata. Makanya saudara belum alami itu. Kita harus alami namanya pil. Tapi pil pahit itu berfungsi nggak? Untuk apa? Kalau saudara sakit, minumlah pil pahit. Kalau kepala saudara muter terus sudah makan pil pahit, makalah pil bintang 7. Pil pahit itu menguatkan, pil itu menyembuhkan. Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, diizinkan masalah itu bukan untuk membinasakan saudara, tetapi rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Bukan Tuhan jahat kepada setiap kita, ya kan? Ada rencana Tuhan. Coba buka 2 Korintus 7 ayat ke-10. 2 Korintus 7 ayat ke-10 dikatakan demikian. Yuk, 2 Korintus 7 ayat ke-10, buka Alkitab, buka TV tolong. 2 Korintus 7 ayat ke-10 dikatakan 2 Korintus 7 ayat 10 tim, tolong. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab bukan cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan,
Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita yang datang dari Allah membawa pertobat. Ketika saudara izinkan masalah, bukan Tuhan bikin masalah, tapi Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Desain Tuhan, rencana Tuhan membuat engkau bertobat. Amin. Maka kita waktu ada masalah, kekurangan uang, penderitaan, banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Anda dalam posisi bertobat. Kalau Anda dalam posisi bertobat, ketika Anda dipanggil pulang Tuhan, aman nggak? Aman. Artinya Anda sudah diselamat. Ada penyesalan? Sakitmu belum sembuh. Ada penyesalan? Tidak, karena posisimu ada dalam posisi pertobatan. Engkau ada dalam posisi keselamatan. Tapi kalau engkau mengalami duka cita yang datang dari dunia, engkau mungkin waktu belum bertobat sungguh-sungguh, engkau alami persoalan, engkau alami masalah, ya. Engkau ambil tindakan yang salah, ya. 2 minggu yang lalu saya kasih renungan kepada saudara kan, salah satu presiden Italia pada saat dia memiliki posisi presiden, dia mati bunuh diri. Marilyn Monroe. Ada yang kenal Marilyn Monroe? Generasi sekarang belum kenal. Itu artis yang sangat terkenal, cantik dan seksi. Dia bahagia secara finansial, semua dia dapatkan, tapi hatinya kosong. Dia duka cita dunia. Ambil obat, tegak obat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang segala-galanya juga seperti mati. Kelolalah hidup saudara, yang setuju katakan yes. Nah, hidup ini kadangkala ada musim-musimnya. Kadangkala kita diizinkan seperti roda kehidupan. Pada saat slide berikutnya dikatakan begini. Pada saat slide turun. Nah, yuk baca sama-sama. Selama masih ada nafas, hidupmu belum titik, masih koma. Ketika hidupmu seperti roda ada di bawah, jangan merasa paling susah sedunia. Jangan merasa paling menderita sedunia. Banyak orang lain yang lebih menderita dari saudara. Buktinya di Cempaka Mas, saya lihat semakin hari semakin gemuk, semakin mengembang ke kiri dan ke kanan. Ya kan? Minimal saudara saya makan berapa kali sehari? 3 kali, Masya Allah. Kurangin dikit lah, makanya itu 2 kali lah, gitu kan? Nah, ketika engkau menghadapi persoalan, jangan merasa paling susah sedunia. Enggak. Masih banyak orang yang lebih parah, lebih susah dari saudara dan saya, ya kan? Ketika engkau ada dalam roda kehidupan paling bawah, jangan merasa paling susah. Tapi ketika engkau juga ada di posisi paling atas, ekonomimu diberkati Tuhan, keluargamu baik, jangan merasa paling hebat, ya kan? Nah, itulah realita kehidupan. Maka kita mesti kuat di dalam Tuhan. Selain berikutnya dikatakan, ya, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi kesusahan? Ini respon kita. Yuk kita baca dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya tidak tinggal dalam firman, tidak tinggal ikutin firman. Itu artinya keadaanmu semakin susah, engkau jangan keluar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia akan menuntun saudara. Ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam firman dan firman di dalam dia, ia pasti berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika persoalan masalah terjadi dalam kehidupan saudara, jangan lari dari Tuhan. Amin. Jangan saudara putuskan saudara nggak pergi ibadah. Jangan saudara bikin keputusan tidak mau berdoa. Ketika kau memutuskan itu, setan datang dengan senyumnya.
Udahlah, ngapain ke gereja juga, gak ada hasilnya. Mendingan ke night club, mendingan ke bar, mendingan ke obat. Saudara mulai keluar dari tuntunan firman, maka iblis sedang tersenyum dan membuka rahangnya besar-besar untuk memakan saudara. Yang setuju katakan yes. Maka dikatakan ayat 13 dalam Filipi 4 itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, ya kan? Kekuatan dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan endunamo. Sama-sama katakan endunamo. Saudara, zaman saya dulu ya pakai sepeda digoes gitu kan, itu dinamo, kemudian malam-malam, kemudian karena goesnya kencang, lampunya sepeda itu nyala. Nah, kekuatan itu seperti itu. Jadi waktu saudara datang sama Tuhan, ada sinar kekuatan, ada energi Allah memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Ya kan? Dia memberikan tenaga, membuat saudara menjadi kuat di luar Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 4:15 tadi, saudara keluar dari Tuhan, saudara binasa. Saudara gak mampu menghadapi hidup ini tanpa firman Tuhan. Ya, kalau saudara ada di dalam firman Tuhan, saudara pasti kuat. Keadaan fisikmu mungkin lemah, tapi imanmu tidak akan mundur dari Tuhan. Saya teringat dulu waktu gereja kita masih belum di sini, masih di Raja Laut. Ya, waktu pertama-pertama gereja kita GBI Cempaka Mas dibuka itu pertama kali kita di Raja Laut, ya. Nah, di situ ada seorang ibu tinggal di Cempaka Putih. Suaminya pengusaha jual beli mobil, cukup kaya. Ibu ini setia beribadah. Kemudian apa yang terjadi dengan ibu ini? Ibu ini kena penyakit kanker payudara, stadium cukup tinggi, 4. Kemudian suaminya bilang gini, putuskan, ayo berangkat ke luar negeri. Suaminya ini, istrinya bilang, enggak, kita punya Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan mau sembuhkan, di sini pun Tuhan bisa sembuhkan. Walaupun Tuhan tidak bisa sembuhkan, aku aman di dalam Tuhan. Ya, selama hidup memuliakan Tuhan, mati keuntungan. Iman ibu ini luar biasa sekali. Berapa kali saya sudah saksikan kepada saudara. Dan apa yang terjadi? Ibu ini akhirnya diobati di rumah sakit Darmais. Ketika di Darmais kami datang berapa kali. Yuli pernah datang ikut waktu itu, ya. Yuli juga pernah ikut waktu itu. Yuli masih gereja pertama, ya aktif juga. Dan kan kami datang, saudara. Bukan kami yang menguatkan dia, tapi dia yang menguatkan kami. Gak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Waktu itu saya belum jadi gembala, ya. Masih Pak Isang atau Pak Beni lah. Gak apa-apa Pak, sama Pak Risaldi. Gak apa-apa, tenang aja. Padahal sakitnya semakin hari semakin mudah masuk seluruh tubuh dan semakin parah. Kemudian ibu ini tidak pernah tidak tersenyum, selalu tersenyum. Coba saudara mulailah tersenyum. Waktu engkau tersenyum, mungkin dompetmu belum berubah. Waktu engkau tersenyum, mungkin sakitmu pun belum berubah. Tapi rohanimu semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu ini tidak pernah mengeluh. Ibu ini tidak pernah marah sama orang suster di rumah sakit. Sehingga ada orang muslim yang lihat ibu ini. Dia bilang gini, kok ibu ini sakit, kankernya udah tapi dia tidak pernah mengeluh, dan bahkan dia membantu kami melayani, dia tetap tersenyum. Singkat cerita ditanya, apa rahasianya? Tinggal dalam firman, dan firman di dalam kita. Saya kuat karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Oh gitu. Apa itu firman? Firman itu adalah perkataan Allah, ya, yang satu dengan Allah.
Tapi ketika firman itu menjadi manusia, firman itu yang tak terbatas menjadi terbatas, bisa disentuh, bisa diraba, dan dia bisa menyembuhkan. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui firman. Firman itu menuntun kita. Maka ada satu firman Tuhan berkata, aku memberi hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Siapa dia, Bu? Dia bilang, itulah Yesus Kristus. Boleh saya berkenalan sama dia? Boleh. Akhirnya ibu ini dituntun untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana keadaan ibu ini? Ibu ini semakin hari semakin parah, dan akhirnya dia pun meninggal. Tetapi dia meninggal tidak dengan sia-sia. Dia meninggal karena dia memiliki firman. Karena yang tadi orang Muslim ini melihat ibu ini selalu tersenyum, dan dia tahu rahasianya Yesus Kristus. Si perawat yang Muslim ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu ini meninggal, tapi imannya begitu luar biasa. Selama hidup memuliakan Tuhan, mati. Jadi kalau kita mati, untung. Siapa mau untung? Silakanlah pergi. Nah, iya dong. Suka gak suka, kematian harus terjadi. Amin. Katakan amin. Tetapi orang Kristen, dia tidak takut dengan kematian. Ya, kalau saudara Kristen masih takut dengan kematian, dipertanyakan kekristenan saudara, dipertanyakan iman saudara. Siap atau nggak siap kok? Ya kan? Kita nggak tahu hidup ini, tapi garansi kata Yesus, aku memberi hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Yang pertama, ketika engkau ada dalam keadaan susah, jangan pernah lari dari Tuhan. Itu dia. Yang kedua, kita baca slide berikutnya, dikatakan, sekalipun aku berjalan, kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku tidak takut. Ini dia iman orang percaya. Aku tidak takut bahayamu, sebab engkau besertaku, dan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kematian. Seorang gembala di Timur Tengah itu bawa tongkat. Untuk apa? Mengamankan domba-domba yang ada di belakangnya. Ketika serigala, ketika binatang buas datang, gembala yang dulu berhadapan dengan binatang buas. Tahukah saudara? Yesus gembala saudara, dia ada di depan saudara. Dia menuntut saudara ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kalau ada musuh, dia yang sudah kalahkan. Maka dia berkata begini, hai maut, di mana kuasamu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kata menghibur dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan naukan. Sama-sama katakan naukan. Naukan itu membuat saudara aman. Kalau saudara aman, rasanya nyaman. Kalau nyaman berarti tidak stres. Bilang kira kanan, stres nggak? Kalau Anda stres, berarti saudara belum jadikan Yesus sebagai gembala yang agung dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara merasa hidup ini milik saudara, saudara sendiri berjalan. Saudara gak akan kuat. Jadikan Yesus gembala yang hebat, yang luar biasa, yang menuntun saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, yang kedua, ketika persoalan datang, ketika saudara sedang mengalami masalah, apa yang terjadi? Yang terjadi, ya sudah, nikmati aja proses itu. Yang setuju katakan amin. Masalah gak bisa kita tenggang-tengking, gak selalu masalah kita bisa tenggang-tengking. 2 Korintus 12 ayat 10 dia berkata begini, Paulus berkata begini. Kita belajar dari Paulus. Yuk sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Karena itu aku senang dan malah dalam itu ya. Karena aku senang. Siapa yang mau senang? Siapa mau bahagia? Alami proses penderitaan. Amin. Aku senang dan rela dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus.
Sebab jika aku lemah, maka aku butuh kekuatannya dari Tuhan. Kalau saudara merasa kuat, saudara pikir hidup saudara, ya, semuanya milik saudara. Saudara nggak membutuhkan Tuhan. Tapi kalau saudara merasa Tuhan, saya nggak mampu, maka Tuhan akan memampukan saudara. Amin. Nikmati saja proses. Coba lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka sungguh-sungguh nggak di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh, ya kan? Diizinkan, ya, semua makanan raja mereka dipisahkan. Tidak makan makanan raja, tidak makan makanan najis, tapi dia memisahkan, menguduskan dirinya. Pada hari hanya ditentukan. Kemudian mereka ditimbang. Tidak ciut, puasa tidak bikin engkau ciut, tapi semakin hari semakin slim. Amin. Kolesterol turun. Hikmat, kepintaran, kebijaksanaan semakin naik. Katakan amin. Ya. Dan apa yang terjadi? Mereka lebih bijaksana, lebih pintar dari orang-orangnya. Tetapi ketika diizinkan patung buatan Raja Nabukadnezar dan mereka tidak mau menyembah, akhirnya apa yang terjadi? Mempertahankan iman. Itu dia. Ketika mereka mempertahankan iman, apa yang terjadi, saudara? Mereka harus masuk ke dalam dapur api. Mereka cemplung aja, nikmati proses, tapi di dalamnya tetap ada Tuhan. Yang setuju katakan yes. Siapa yang lagi di proses Tuhan? Hah? Nikmati aja Tuhan. Kalau saudara nggak kuat, ngomong sama Roh Kudus, aku nggak kuat, ya kan? Tuhan tolong. Daripada ngomong sama tetangga belum tentu dibantu, malah kita diocehin. Tapi ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong. Sama saudara kita juga nggak bisa kita andalkan kok, ya kan? Mungkin lu berdosa, kata teman kita kan, lu kurang doa. Padahal doa sudah kepala sudah jadi Kaki. apa? Iya apa enggak? Doa kayaknya cuma 5 menit doang. Dan dia sadar Mesak masuk tuh dalam. Kemudian juga masuk ke dalam gua. Binatang buas menakutkan, tapi di situ pun ada Tuhan. Sebuas-buasnya musuh, Tuhan bisa memampukan, mendiamkan. Jadi iblis itu cuma tidak bisa sentuh saudara, karena saudara milik Yesus Kristus. Ada darah anak domba Allah dalam diri saudara. Setan tidak mampu menyentuh saudara, meskipun saudara harus alami yang namanya proses. Coba kita lihat Paulus. Slide berikutnya dikatakan begini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita. Coba lihat, luar biasa kan? Sekarang aku bersuka cita karena menderita. Kalau saudara bersuka cita karena apa? Karena nggak ada masalah, ada uang banyak. Tapi Paulus, aku menderita karena apa yang kurang dari salib Kristus, karena jemaat. Fokusnya bukan sendirinya, fokusnya bukan masalah, fokusnya kepada Tuhan yang maha besar tersebut. Coba lihat proses daripada Paulus. Coba kita baca slide berikutnya, dikatakan begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering dalam penjara. Dia pelayanan loh saudara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Sekarang kan di gereja enak, pas semua pakai AC, khotbah nggak panas, pakai jas lagi. Bahkan saking enaknya di gereja, kadang-kadang di gereja pada saat khotbah juga orang tertidur. Anda salah posisi begitu. Coba lihat Paulus. Makanya kadang-kadang kita diizinkan menderita. Amin. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. 5 kali aku disesat oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Pukul di Yahudi sana ada aturan main. Pukulan maksimal itu cuma 40 kali. Itu untuk orang-orang yang jahat. Ya kan? Siapa pernah dicambuk? Siapa pernah dicambuk? Pastor pernah dicambuk? Oh, karena nakal gitu kan. Yesus bukan karena nakal, karena melakukan apa yang menjadi perintah Bapaknya. Paulus juga demikian, disesah 39 kali. Diapain lagi? Coba kita baca. 2, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Yuk, siapa mau dilempari dengan batu? Aku aja.
Iya kan? Dilempar dengan batu 3 kali mengalami kapal karam. Ya, Pak Johan pernah kapalnya karam? Teknisi ya Pak ya. Kena kapal karam, diombang-ambingkan di tengah-tengah laut, saudara. Ya kan? Sehari semalam aku terkatung-katung dan di tengah laut. Ya, terus dikatakan ayat sampai 30, terus dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamut, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Banyak orang-orang juga akhir zaman ini saudara-saudara palsu. Banyak pengajaran-pengajaran palsu. Makanya kadang-kadang saudara mesti belajar. Apalagi sekarang ada banyak gereja-gereja mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara lihat di YouTube, ya kan, mereka ada yang tidak percaya kepada Tritunggal. Ya pokoknya Bapa itu Yesus, ya firman itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Itu pengajaran-pengajaran yang ngaco. Amin. Ya. Dan kemudian aku banyak berjeri lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Nah, kerap kali aku tidak tidur. Ini bukan begadang gara-gara nonton bola, ya kan? Kemudian aku lapar, dahaga, kerap kali aku berpuasa. Puasanya bukan karena, memang keadaannya sudah tidak memungkinkan, tidak ada makanan. Waktu karam kapal, ya kan? Bisa cari makan. Mau belanja kemana? Tukang sayur masak lewat situ, ya kan? Gak bisa. Ya, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Terus jika ada orang merasa tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus, dia nikmati semua proses. Yang setuju katakan yes. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah di atas kelemahanku. Maka Paulus bilang ini, aku ini manusia yang paling berdosa. Padahal dia orang yang hebat, menulis hampir semua perjanjian baru. Luar biasa. Terus kenapa Paulus jadi kuat? Slide berikutnya, ya saudara, ya dia mengikuti ini. Barang siapa ku kasihi, ya harus ku tegur dan ku hajar. Sebab itu nikmati proses. Jadi kalau masalah yang saudara hadapi sekarang, berarti saudara harus menikmati proses. Anda sedang dibentuk. Waktu engkau dibentuk, dia berkata, ya, dia proses supaya engkau jadi pemenang, supaya engkau menjadi kuat, supaya engkau menjadi teruji, ya kan, saudara? Orang-orang hebat di dalam Tuhan tidak pernah dilahirkan satu hari. Orang-orang hebat di dalam Tuhan, sebut Yusuf, sebut Yosua, Abednego, dibentuk Tuhan bertahun-tahun, melewati proses demi proses supaya kau jadi pemenang. Anak yang kukasihi, dia tegur, bahkan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Sama-sama katakan, relakanlah hatimu. Ya kan? Nah, ada ayat bilang begini dalam Yesaya 40 ayat 29, ya, Yesaya 40 ayat 29, TV tolong tampilkan. Yesaya 40 ayat 29, ya, Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31 dikatakan. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat. Dia ini siapa? Allah. Kalau saudara datang kepada dia memberikan kekuatan. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan terluna-terluna jatuh Artinya begini, jangan merasa engkau kuat pada saat muda. Jangan pakai kekuatanmu, engkau pasti tersandung. Itu artinya, jangan mengandalkan apa yang kau miliki, engkau tersandung. Amin. Karena hidup ini ada musimnya. Ketika engkau diproses Tuhan, engkau kuat enggak? Maka harus kuat, endunamu di dalam Tuhan. Ayat 31 terakhir dikatakan begini. Ayat 31 tim. Ya, sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan mendapatkan endunamu. Mereka seumpama raja wali naik, mereka berjalan cepat kemas semakin kuat. Karena kau melewati proses. Amin. Ya, jadi proses itu saudara harus terima, suka nggak suka, belajar. Tapi di proses itu
engkau tujuannya menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir dikatakan supaya waktu kita menghadapi persoalan, apa yang harus kita lakukan? Nah ini 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan 20, sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Mengucap syukurlah. 20 Efesus. Ucapkanlah. Ya, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, 1 Matius 15 ayat 36, sama-sama kita baca 2, 3. Sesudah itu mengambil 7 roti dan ikan-ikan, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu memberikan lapar. Ketika engkau mengucap syukur, apa yang sedang terjadi? Slide terakhir, tim. Waktu engkau mengucap syukur, bersyukur itu mengizinkan kuasa Tuhan bekerja. Daripada engkau bersungut-sungut, tidak merubah keadaan, tapi tetap membuat engkau stres, lebih baik bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Terus, ku sembah, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saya udah mau musik untuk maju ke depan. Bersyukur, tanda kita mempercayai Allah yang sanggup mengendalikan kondisi kita. Ada 3 poin ini saudara, ketika engkau sedang menghadapi pil pahit dalam hidup saudara. Ketika engkau ada dalam persoalan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ketika engkau dalam kesusahan, jangan pernah lari dari Tuhan. Ketika engkau sedang ada dalam kesusahan, engkau sedang diproses untuk engkau menjadi berharga di mata Tuhan. Ketika engkau diproses Tuhan, banyaklah bersyukur, sebab bersyukur mendatangkan mujizat. Mari kita bagi berdiri saudara semua. Kita akhiri kebaktian kita. Kita akan pujian dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat pada
tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya hidup ini kita harus alami pil pahit. Terkadang juga Tuhan izinkan kita menikmati kembang manis, kembang gula. Tapi tujuan pil pahit bukan untuk membinasakan kita, tapi dia memproses, membentuk kita menjadi nilai yang berharga di mata Tuhan. Sebab itu ketika engkau dihajar, ditegur, relakan hatimu. Jangan lari dari Tuhan. Minta kembali kasih mula-mula itu. Mungkin karena persoalan masalah hatimu kering, engkau ke gereja tapi engkau bersikap seperti orang-orang dunia. Engkau tidak bisa mengendalikan emosimu. Engkau marah masih tetap marah. Engkau tetap melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi siang hari ini, sadarkah saudara, ketika saudara hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, maka kau sedang melawan Tuhan. Dia Allah yang sangat mengasihi kau. Dia membenci dosa, tapi mengasihi jiwa-jiwa. Saudara datang kepada Tuhan. Kalau engkau mengalami pil pahit, bertujuan untuk membangun imanmu. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan situasi kondisi, tapi matamu memandang Dia. Minta anugerah Tuhan. Ketika engkau merasa hidupmu seolah-olah ada di bawah, tapi kalau engkau masih punya nafas, hidupmu belum selesai, masih koma, engkau masih bisa bergerak dan berputar sampai menempuh apa yang Tuhan inginkan. Rancangan Tuhan terhadap diri saudara dan saya, rancangan damai sejahtera, hari esok yang penuh dengan pengharapan. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan karena kasihnya begitu besar kepada saudara dan saya, Dia mengutus firman-Nya yang menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak akan binasa. Datang kepada Tuhan, saudara. Jangan lari dari Tuhan. Minta tangan Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus hampiri kau. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau lihat anak-anakmu yang mengalami duka cita, mereka yang mengalami pil pahit, tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bangkitkan iman kami. Kami minta roh yang bernyala-nyala kembali. Setiap tetesan air mata Dia tanggung dalam kehidupannya. Tuhan jamah anak-anakmu. Tuhan berkati usaha mereka. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis. Pertemukan mereka dengan orang-orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, layakan kami, kuduskan kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum
Kepadamu telah kuterima dari Tuhan, baik Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan darahku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan dan bersekutu dengan tubuh Yesus Kristus? Inilah tubuhnya yang dipukul, yang ditendang, sesungguhnya Dia sedang menggantikan tubuh kita yang hina menjadi tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitan. Di dalam tangan kita ada tubuh Yesus Kristus. Mari kita bersekutu dengan tubuhnya dalam nama Yesus. Kita akan sama-sama katakan amin. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darahku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang tadi kita ucapkan syukur dan bersyukur dengan darah Yesus, darah yang tertumpah dari kepala. Sesungguhnya semua pikiran kita yang jahat, yang kotor digantikan di atas kayu salib sudah selesai. Tangan yang berubah paku, seluruh perbuatan kita yang sama, pelanggaran kita di atas kayu salib juga dia berkata selesai. Kata kakinya yang dipaku di atas salib itu, kaki kita yang melangkah, masa lalu kita yang salah digantikan dengan masa depan yang luar biasa, masa depan yang penuh kemenangan. Dan lambungnya ditusuk dengan tombak keluar darah dan air. Sakit hati, kebencian, kemarahan, semua seluruh sakit jiwamu dikatakan di atas kayu salib sudah selesai. Sakitmu sudah selesai, tekananmu sudah selesai, kutuk sudah selesai, segala persoalan hidupmu sudah selesai. Di atas kayu salib berkata, tabir bait Allah terbuka, dan saudara bisa melihat Allah Bapa yang sebagai sumber berkat, sumber bahagia, sumber damai sejahtera, sumber kemuliaan. Inilah darah Yesus yang mengkoneksi kita dengan sumber kehidupan Bapa di surga. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami. Dan kami ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Biarlah terus kami menjadi kuat, mengalami kemerdekaan yang sejati yang datang dari Tuhan. Berkatilah anak-anakmu dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka, apapun yang mereka lakukan, keberhasilan, kemurahan Tuhan terus kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan yang berulang tahun di bulan Agustus boleh maju ke depan. Kita akan berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan Agustus. Ya. Yuk, ada lagi yang berulang tahun. Bubur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kejayaan. Di tangan kiri. Kita berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Bapak, sungguh kami bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan 1 tahun kepada mereka yang berulang tahun. Tuhan, Kau sangat baik, amat baik bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan yang baru, yang bisa melihat kebaikan, kemurahan Tuhan atas rumah tangganya. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, maka anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Tuhan, kami melepaskan berkat anugerah buat hamba-Mu ini, biar semakin setia dan kesetiaannya membawa berkat anugerah Tuhan turun atas rumah tangga keluarganya. Berkati anakmu ini juga Tuhan, dari masa mudanya hatinya selalu menyenangkan Engkau, dan ketika dia Engkau senangkan, Engkau akan mempermudah kehidupannya. Kami serahkan dalam tangan. Berkati juga biji matamu ini, ketika dia mengandalkan berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan, menyatakan kebaikan, kemurahan, berkat-berkat Tuhan semakin hari semakin tercurah. Tuhan, berkati anak-anak dan cucunya, kami serahkan tangan-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, semakin tua semakin gemuk dan segar untuk menyatakan Tuhan itu baik bagi orang yang mengandalkan Kau. Diberkatilah anak cucu dan mantunya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga biji mata-Mu ini Tuhan, masa depannya di tangan Tuhan, memiliki masa depan yang sangat luar biasa. Ada anugerah Tuhan, ada kasih Tuhan, semakin hari semakin dinyatakan mujizat demi mujizat yang akan alami dalam kehidupannya. Biji mata-Mu ini Tuhan, kekasih-kekasih-Mu ini Tuhan, berkati kehidupan mereka. Kau campur tangan, Kau menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Berkatilah usaha, berkati keluarga, ya, sama-sama katakan amin. Ulang tahun panjang. Semoga kita diberkati Bapak Ibu Saudara, amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelum kita memberi, kami rindu untuk menyambut dan menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dari tempat ini. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada kacamata baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh Bapak Ibu Saudara pekerjaan yang di belakang boleh sambut dengan kasih salam. Haleluya, selamat datang, selamat beribadah. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan bersaudara, amin. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kami rindu untuk Bapak Ibu Saudara boleh kembali beribadah di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa.
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang benar, dan Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, dan bahkan boleh memberkati setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu, Kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa dengan pengurapannya daripada Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dengan pekerjaan dan pelayanannya, keluarga hamba-Mu Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh dipergunakan oleh gereja-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepakat melalui multimedia, dan nanti dilanjutkan dengan persyafaat. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana nih firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita yang paling kece nih, oleh Pak Fernando Sindambela? Semuanya merasa terberkati, amin. Mohon perhatiannya untuk pengumuman sepekan ya.
Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Fernando Sinambela atas firman yang disampaikan kepada kami semua. Tuhan Yesus memberkati ya Pak Fernando. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Gereb Sarapi yang akan dimulai pukul 9 pagi di tempat ini ya. Pengumuman kedua, doa pagi GBI Shine and Glory akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 di tempat ini ya. Hari Sabtu, bingung mau kemana? Cuman tiduran aja, main HP, nggak tahu mau kemana. Yuk ikut sama kita di ibadah Youth GBI Shine and Glory setiap hari Sabtu pukul 3 sore. Kami mengundang teman-teman untuk ikut ibadah bersama kami ya. Salam semua, namaku Kuera. Aku dari Sunday School GBI Shine and Glory. Aku mau mengajak teman semua sekolah minggu bareng bersama dengan aku. Sampai jumpa. Kami berdoa kepada Tuhan. Pingin bisa bermain alat musik, tapi bingung lesnya di mana. Mau les, harganya mahal. Yuk ikut pelatihan musik bersama kita setiap hari Sabtu pukul 12 di tempat ini teman-teman. Dan kita juga ada latihan tamborin yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu setelah ibadah youth dan juga setelah ibadah raya ya teman-teman. Ni hao, mo chao, arela. I can speak 3 languages. It is English, Bahasa Indonesia, and Mandarin. Mau bisa 3 bahasa kayak aku tadi? Yuk gabung sama kita di pembinaan bahasa, di mana setelah ibadah youth setiap hari Sabtu, di 2 minggu pertama ada pelatihan Mandarin, dan di 2 minggu berikutnya ada pelatihan Inggris. Ayo teman-teman yang mau bisa 3 bahasa kayak aku tadi, yuk gabung sama kita, ditunggu ya kehadirannya. Fellowship Sumur Batu setiap hari Jumat jam 18.30 atau setengah 7 malam. Akan segalanya, ratakan tanah yang gelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi apa? Fellowship Center setiap hari Jumat jam 19 atau jam 7 malam. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa bergabung dalam fellowship kita agar dapat bertumbuh bersama. Demikian pengumuman sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu semua diberkati lewat firman Tuhan. Kami buatkan. Kita akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak sungguh kami ucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu yang asal. Dan juga kami juga boleh mendengar sebagai kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Biar firman dia boleh menjadi pegangan dalam hidup kami pada saat kami
dalam PLKID kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami menjalani proses dan kami bersyukur selalu. Kami percaya pada saat kami lakukan firman ini, kami akan menjadi pemenang, kami akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Rapi, hamba-Mu Pak Fernandis Nambela sebagai Kepala GPI Sharing Glory. Pakai hamba-Mu lebih semakin hari, berkati dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu melayani. Kami percaya lewat pelayanannya, tanda-tanda ajaib, kuasa mujizat akan menyertainya. Bahkan keajaiban Tuhan dinyatakan lewat pelayanannya. Berkati juga kesehatannya, berkati usahanya, berkati juga keuangannya. Dan juga Engkau berkati istrinya Bu Yuni, usahanya, dan juga anaknya Karen, studinya, dan kedua keluarga besar hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa yang kudus. Dan berkati juga buat imam-imam musik-Mu dari WL Singer, pemain musik, pengatur multimedia, Kau Rapi, imam-imam musik ini, dan pakai mereka lebih lagi semakin hari. Terima kasih juga kalau imam-imam musik sudah membawa umat-Mu naik ke gunung kudus-Mu. Dan kami percaya pada saat kami meninggikan nama-Mu di tempat ini, maka Engkau akan banyak menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Berkati selagi berkati pelayanan mereka, dan berkati juga buat setiap pengerja-pengerja-Mu, baik diakonis, guru sekolah minggu, aktivis, dan juga anak youth. Kau berkati pelayanan mereka, Kau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Curahkan pengurapan-Mu juga lebih lagi, dari pengurapan-Mu senantiasa baru atas pengerja-pengerja-Mu di tempat ini Bapak. Dan berkati juga jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi ini Bapak. Berkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang berusaha. Kau berkati mereka satu persatu Bapak. Berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, biar Kau yang membuatnya mereka senantiasa berhasil. Dan roh takut akan Kau ada pada setiap mereka. Dan kami bawa juga bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami. Bahkan kami percaya bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Bapa. Kau lawat setiap bangsa kami. Kami rindu pertobatan terjadi atas bangsa kami. Dan saatnya juga kami akan melihat bangsa kami akan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati juga buat Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, beserta para menterinya, aparatur negara, penegak hukum, angkatan bersenjata kami, dan juga Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai eselon yang tertinggi dari pusat sampai daerah. Kau curahkan roh takut dan getaran Kau di hati mereka masing-masing. Tutup bungkus pemerintah ini dengan kuasa yang kudus, dan berkati pemerintah ini, ekonominya, keamanannya, dan rakyatnya. Terima kasih, dan kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Bapak. Dan berkati juga buat setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Biar persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sebelumnya kami akan menaikkan doa Bapak kami. Bapak kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berikan kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Yang berulang tahun tadi, tolong tunggu di tempat ya, jangan pulang dulu. Yang berulang tahun tadi, ya. Yang berulang tahun, boleh angkat tangannya sebentar. Oke, tolong bantu di depan, bantu. Tolong pekerja bantu juga di depan, bantu. Ambil. Yang berulang tahun tolong angkat tangan. Itu di tengah-tengah samping Ci Desi sama Ci Desi. Sudah ya? Baik. Oke, selamat ulang tahun ya sekali lagi. Baik Bapak Ibu, kita mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Apapun yang kau lakukan, kebaikan, kemurahan, kelimpahan dari Bapa di surga turun atas setiap engkau. Sebab itu pulanglah, terimalah semua janjinya yang diberikan kepada saudara dan saya melalui firman yang tinggal dalam hidup saudara dan saya.
dalam kekuatan Roh Kudus untuk menggenapinya. Bahkan sampai dia datang untuk menjemput semua kita dari orang-orang yang berbahagia. Yang berbahagia bersukacita sama-sama katakan amin.